Saudara, bagaimana respons dari deklarator kami menyikapi penolakan dan pembubaran acara kami di Surabaya, Jawa Timur? Benarkah hal ini dianggap melanggar HAM, hak asasi manusia dalam berorganisasi, atau justru sebaliknya ada tudingan makar terhadapnya? Malam ini sudah bergabung salah satu deklarator kami, Refli Harun. Selamat malam, Bung Refli. Ya, selamat malam, Bung Aiman. Iya, ini kemudian ada muncul satu soal pembubaran karena protokol kesehatan, yang kedua kemudian muncul suara-suara kembali bahwa kami makar. Betul Anda juga mendengar hal seperti itu? Betul kami ingin melengsarkan Jokowi? Iya, jawab yang mana dulu? Yang belakangan atau yang belakangan aja. Rupanya supaya berpikir dulu ini, Bung Refli. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai kami, kan jati diri kami dan juga deklarasi kami itu sudah disampaikan ke publik waktu deklarasi tanggal 18 Agustus. Di situ kan ada 8 poin deklarasi kami, 8 tuntutan, dan sama sekali tidak ada yang bicara mengenai mengganti presiden misalnya ya. Yang dilakukan itu adalah tuntutan-tuntutan untuk perbaikan di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang hukum, yang adresatnya tidak hanya kepada presiden, tapi juga kepada lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, dan MPR, kan begitu. Dan juga ada tuntutan tambahan yang disepakati itu adalah presidensial threshold 0%. Ya. Yang juga merupakan sikap kami. Nah, sikap kami lainnya adalah surat presidium kepada Presiden Joko Widodo agar mewaspadai PKI gaya baru, kan begitu. Nah, itulah sikap-sikap kami yang disampaikan secara resmi, terang-terangan, dan tidak gelap-gelapan. Di luar agenda resmi itu tidak ada agenda lain. Kalaupun ada misalnya statement-statement dari para deklarator atau anggota kami, itu adalah statement-statement pribadi tentunya yang belum merupakan kesepakatan kelompok. Gitu. Artinya pribadi. Saya ingin bertanya karena yang mengatakan bahwa dugaan makar itu bukan orang sembarangan. Saya yakin bahwa Anda juga kemudian mendengarkan bahwa itu disampaikan oleh, saya konfirmasi, pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Sudirman, Muhammad Fauzan. Benar demikian? Anda pernah mendengar hal yang sama? Enggak pernah. Saya hanya mendengar selentingan bahwa Gatot Nurmantio dan Presidium akan dilaporkan karena diduga sudah melakukan gerakan makar dan lain sebagainya. Karena begini, kalau di dalam dunia hukum itu ya, antara ahli hukum pidana sama ahli hukum tata negara itu sering nggak connect. Yeah. Kalau ahli hukum pidana pegangannya itu KUHP, ahli hukum tata negara pegangannya ada konstitusi. Oke. Nah, tapi kita kan bicara mengenai jenjang peraturan perundang-undangan, konstitusi kan lebih tinggi. Kalau kita bicara tentang konstitusi, di konstitusi kita kan dijamin yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Dan ini adalah hak konstitusional ya, yang merupakan diambil dari human rights ya, hak politik. Jadi, bahwa kedepannya kemudian gerakan ini semakin masif dan kemudian berkeliling, itu hak dari sebuah gerakan, karena itulah hak untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Ya, sederhana kan. Kalau gerakan ini tidak didukung oleh masyarakat, maka kemudian dia mati suri sendiri. Tapi kalau masyarakat secara sukarela datang, ikut deklarasi, menyatakan diri sebagai bagian kami, itu kan harus dimaknai sebagai kegelisahan kelompok masyarakat terhadap jalannya pemerintahan tentunya. Karena kalau misalnya mereka merasa puas dengan sistem politik formal yang ada, misalnya politik yang ada, ya mereka bergabungnya ke partai politik. Tetapi ketika pilihannya bukan partai politik, tapi organisasi non-partai politik seperti kami, organisasi yang cair sesungguhnya ya, maka kemudian kan harus menjadi introspeksi. Yang saya lihat kok masif sekali ya, kalau nggak mau dikatakan mungkin memaksakan atau ngotot misalnya, karena ini bicara soal pandemi, lalu kemudian keliling ke sana sini tanpa protokol kesehatan. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ada agenda yang sulit untuk tidak dikatakan tersembunyi. Wah, ini memang pintarnya Aiman memancing pertanyaan. Ini fakta, Bung Refli. Jadi, Bung Aiman ya,
Soal protokol kesehatan itu, sepanjang yang saya tahu ya, kami selalu menekankan itu. Jadi misalnya undangan deklarasi 18 Agustus kemarin, itu protokol kesehatan dijadikan satu pertimbangan, menjaga jarak, lalu kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan, Ya. kadang-kadang kan tidak semudah yang kita rencanakan. Ini baru misalnya pilkada, belum apa-apa menantu presiden saja sudah melanggar protokol kesehatan kan, Dan itu melanggar wajib dikritik, pemeriksaan. betul. Nah, itu wajib dikritik. Nah, karena itu menurut saya nggak apa-apa dikritik juga kami kalau melanggar protokol kesehatan. Tetapi esensinya kan tidak boleh melarang, kan begitu. Nah, apalagi kalau di Surabaya itu lebih aneh, yaitu massa yang jauh lebih melanggar protokol kesehatan seolah-olah dibiarkan dan diberi tempat, kan gitu, agar bisa menghadang deklarasi kami. Padahal saya mengatakan harusnya kedua kelompok dibiarkan saja dua-duanya, yang penting tetap menggunakan protokol kesehatan, kami silakan deklarasi, masa yang menghadap silakan menunjukkan atau menyampaikan keberatan terhadap keberadaan kami. Tapi Meskipun polisi esensi dari mengatakan bahwa ada pembubaran, dan memang ada pembubaran setelah kemudian dua-duanya bubar gitu ya. Jadi ada dua pembubaran. Iya, tetapi persoalannya adalah kan kami sendiri tidak sempat menyampaikan deklarasi kan akhirnya kan. Hmm. Padahal kan yang dicapai adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sementara pihak yang mendemo kan itu menghalang-halangi bahkan memaki ya. Saya mendengar, mudah-mudahan saya tidak keliru, ada kata anjing segala kan Iya. kepada Gatot Nurmantio. Ya kita frankly Tadi speak saya ya. tanyakan juga, tapi tunggu kemudian laporan ketika kemudian ada Iya, pelaporan dari mungkin Pak Gatot mungkin yang dituju dan Pak Gatot melaporkan, tentu itu hak menjadi Pak Gatot. ya kalau kita main lapor-melapor itu kan rasanya tidak elegan. Saya sendiri tidak suka orang lapor-melapor ya. Cuman memang sebagai bangsa yang Itu hak, beradab, betul. kita tidak boleh menggunakan kata-kata anjing, Sepakat itu. misalnya, dan lain Bung sebagainya. Refli, saya ingin bertanya terkait dengan apa sih yang ingin dicari ke depan nanti bakal rame-rame lagi, langgar protokol kesehatan lagi. Apa sih yang kemudian dicari? Sebenarnya begini, kan ini kan ada passion, ada gairah ya untuk katakanlah ikut ambil bagian dalam gerakan kami ini, Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Sebenarnya kan kita bicara teori pasar saja, kan ada kebutuhan. Kalau misalnya gerakan kami ini tidak didukung oleh masyarakat, maka ya mau keliling-keliling orang cuek saja. Tapi karena antusiasmenya luar biasa, maka ya itulah yang kemudian dikatakanlah diapresiasi. Karena ini muncul karena inisiatif sendiri dari daerah begitu. Bukan kemudian maaf kata ya, misalnya disiram dengan rupiah gitu ya, agar daerah kemudian menyampaikan deklarasi dan lain sebagainya, kan tidak begitu. Jadi ada orang yang berinisiatif, kelompok yang berinisiatif. Iya. Nah mereka inilah yang kemudian menghubungi Oke. deklarator Tapi kami kan di tengah pandemi agar kondisinya hadir. berbeda, harus dipikirkan. Kalau seandainya ada protokol kesehatan, pasti ada pelanggaran karena yang berkumpul banyak, ratusan mungkin ribuan. Karena itu ketika misalnya mengizinkan, itu harus dengan protokol kesehatan. Jadi kita harus lihat esensinya. Kalau begitu, Jadi tetap akan dilakukan walaupun pandemi, biarin aja nggak apa-apa? Ada bukan potensi begitu. melanggar protokol kesehatan? Ya sama saja tuntutannya kenapa Presiden Jokowi misalnya tidak membatalkan atau tidak menunda pilkada, padahal ada potensi untuk sebuah klaster baru dari COVID-19. Kan semua orang sudah mengatakan jangan pilkada misalnya. Baru hari pertama sudah 8 yang melanggar termasuk menantu presiden. Jadi saya setuju ya, kalau memang ada pelanggaran COVID-19, Ya. protokol Tindak. kesehatan, Siapapun itu. bukan ditindak, tetapi diluruskan ya. Oh, Agar diluruskan kan ada kemudian undang-undangnya Bung Refli. Kalau seandainya bersalah ya ditindak siapapun itu yang kampanye pilkada maupun kami. Itu kan adil. ini yang namanya Bung Aiman nggak baca undang-undang. Nggak ada undang-undangnya itu yang namanya protokol kesehatan. Diatur lewat pergub, maksudnya aturan. Ya, Diatur lewat itu pergub, aturan- diatur aturan lewat biasa saja. perwali kota, Itu aturan administratif. Aturan administratif dan punya konsekuensi itu pidana Bung Refli kan? bukan. Aturan administratif itu tidak boleh menghalang-halangi aturan yang substantif, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul. Itu esensinya. Tapi
kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu harus tetap memperhatikan COVID-19. Nah, bagaimana mencari titik keseimbangan di antara dua ini agar dua-duanya berjalan baik, ya itulah tanggung jawab mereka yang menjadikan atau membuat acara ini. Dan kalau misalnya ada petugas, aparat juga harus mengingatkan Ya, agar protokol itu kemudian baik. ditaati. Baik. Bukan berarti kemudian gara-gara kita khawatir semuanya dilarang. Dan punya konsekuensi hukum juga dari apa yang kemudian diatur. Soal nanti ada perdebatan apakah itu melanggar undang-undang dasar dan sebagainya itu urusan belakangan. Tapi kemudian ada aturan yang harus tegakkan dan sebagai warga negara. Baik, tentu kita bicara soal keamanan dan kesehatan. Begitu, Nah, bukan begitu, Bung Refli? jangan dibawa ke sana. Itu soal yang lain, soal yang harus kita lihat. Karena kalau saya lihat motifnya bukan soal protokol COVID-19, motifnya adalah bagaimana menghadang gerakan kami. Itu yang Oke, saya baik. lihat sebenarnya. Baik, Gitu loh. baik. Itu hak Gitu. dari Bung Refli kemudian untuk menyampaikan. Iya. Meskipun ada fakta yang berbeda dari lapangan. Tapi nanti kita akan lihat karena bukan tidak mungkin juga apa yang disampaikan Bung Refli itu sebuah fakta juga. Terima kasih Bung Refli Harun, salah satu deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.